Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nabi harap pada malam hari ini kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini Abi mohon maaf ya untuk membuat video karena yang tidak sempat mengikuti Zoom nanti Abi jelaskan lewat video ini saja. Karena mohon maaf di tempat Abi itu kalau malam itu sinyalnya suka susah. Jadi Abi di sini akan buatkan video khusus untuk anak-anak yang tidak mengikuti Zoom pada pagi harinya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak di rumah silahkan buka buku halaman 132 di buku Pendidikan Agama Islam. Diperhatikan baik-baik ya penjelasan Abi agar tidak terjadi salah paham. Karena kalau kita salah paham akan salah mengartikan suatu ilmu tersebut. Ya, baiklah kita mulai ya. Jadi meneladani kisah Rasul, kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir ya. Tidak ada Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir ya. Sekarang buka halaman 133. Di situ ada kisah-kisah ya, kisah Nabi Muhammad SAW. Di sini Abi jelaskan pada saat itu ya, pada saat itu Mekah itu terjadi yang namanya zaman kebodohan. Ya, zaman kebodohan. Zaman kebodohan itu apa, Abi? Zaman kebodohan itu di mana pada saat itu penduduk Mekah itu ketika ada bayi perempuan yang lahir maka dia dikubur hidup-hidup. Maka itulah disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, setelah itu lahirlah seseorang manusia yang kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini ketika lahir sudah tidak mempunyai ayah. Ya, perlu kita ketahui anak-anak, ayahnya Nabi Muhammad itu sudah meninggal ketika Nabi Muhammad itu belum lahir. Ya, siapa nama Abi? Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Yaitu Abdullah. Ya. Nah, ini nama ayahnya Nabi Muhammad. Ya, ini nama ayah. Ya. Kemudian beliau Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW itu lahir kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal ya. Nah, tanggal Rabiul Awal tahun gajah ya. Tahun gajah. Nah, setelah itu ketika Nabi Muhammad itu lahir ya, Nabi Muhammad tidak memiliki ayah, sudah yatim. Ya, sudah yatim. Siapa nama ibunya? Nama ibunya Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah. Ya. Nah, ini nama ibunya. Ibunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ketika itu ada peperangan yang diketuai oleh Raja Abraha namanya. Nah, Raja Abraha itu mengendarai gajah. Nah, oleh sebab itu disebutlah tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha itu pengen menghancurkan Ka'bah. Nah, oleh sebab itu disebutlah dengan tahun gajah. Ya, selanjutnya silakan buka halaman 134. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika berumur 5 tahun disusui. Nah, ketika bayi disusui oleh seorang wanita ya dari Bani Sa'ad ya. Dari Bani Sa'ad namanya siapa? Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah ya. Nah, ini yang menyusui Nabi Muhammad ya sampai berumur 5 tahun. Ya, setelah itu setelah Nabi Muhammad berusia 5 tahun
dikembalikan lagi oleh ibunya Siti Aminah, ya. Nah, Nabi Muhammad baru saja 1 tahun, ketika berumur 6 tahun, ibunya Siti Aminah ini meninggal dunia. Jadi, ya, Nabi Muhammad itu berumur 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Ya, tadi kalau ayahnya, beliau itu yatim ketika Nabi Muhammad belum lahir. Kalau Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya berumur 6 tahun. Kemudian setelah Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya, diasuhlah oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib. Ingat nama kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat itu kakeknya berusia 80 tahun, ya. Setelah 80 tahun, ketika 82 tahun, 2 tahun ia bersama kakeknya. Kakeknya pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya pun meninggal dunia. Nabi Muhammad sedih, sudah ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal pula sama kakeknya yang sangat sayang kepadanya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Pamannya namanya Abu Thalib. Nah, ketika diasuh Nabi oleh pamannya, Nabi Muhammad itu pekerjaannya apa? Mengembala kambing, ya. Mengembala kambing, ya. Nah, ini ketika bersama kakeknya. Jadi Nabi Muhammad itu mengembala kambing, ya, sekitar umuran 8 tahun. Nah, kemudian setelah dewasa Nabi Muhammad, ya, diajak oleh pamannya Abu Thalib itu untuk berdagang. Itu berusia 12 tahun, ya, 12 tahun Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang, ya, berdagang bersama kakeknya. Karena apa? Kakeknya ini sama pamannya ini orang nggak punya, ya, pamannya itu orang miskin. Oleh sebab itu dia berdagang. Nah, kemudian setelah berdagang bertemulah dengan pendeta. Nama pendeta itu Buhaira. Buhaira itu ngomong sama pamannya, wahai Abi Thalib, bawalah Muhammad ini, karena Nabi Muhammad ini ada tanda-tanda kenabian, bahwasanya Nabi Muhammad itu akan jadi nabi. Makanya dibawa pulang lagi. Setelah itu ketika mereka pulang, Nabi Muhammad tetap menjalankan tugasnya mengembala kambing, ya. Nah, sekarang kemudian waktu dia sudah dewasa, bertemulah dengan seorang gadis, ya, janda, namanya Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah ini, ya, Siti Khadijah, ya. Nah, Siti Khadijah ini adalah istri, nantinya akan menjadi istri. Siti Khadijah ini seorang saudagar kaya, ya, saudagar kaya yang sangat mempunyai banyak harta. Nah, ketika Nabi Muhammad ini berusia 25 tahun, menikahlah dengan Siti Khadijah yang usianya 40 tahun. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Nah, setelah itulah awal mula, ya. Awal mula Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah punya banyak uang, banyak harta. Jadi dia banyak menolong umat Islam dan banyak sekali menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad berusia 40 tahun, diangkatlah Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Ingat, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul itu pada umur 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Ya, ingat, itu harus diingat, ya. Nah, kemudian Rasulullah itu berdakwah kemana pun dia berdakwah, sampai luas sekali Rasulullah berdakwah. Pada saat itu beliau berdakwah di Taif, ya, berdakwah di Taif. Nah, Rasulullah tuh mengira bahwasanya di Taif ini akan mendapatkan kasih sayang. Ternyata di Taif itu Rasulullah dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran hewan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kakinya Rasul sampai berdarah. Ya, kakinya Rasul sampai berdarah dan Rasul meminta, ya, di dalam buku 137 itu dilihat ada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Katanya, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka itu tidak mengetahui. Nah, alangkah
alangkah baiknya Nabi Muhammad. Coba kalau kita ditimpuk, ya kan, dilempari batu, mungkin kita membalas, tapi Rasulullah tidak, malah mendoakan semoga diselamatkan. Ya, seperti itu. Itulah ciri-ciri Rasulullah SAW. Sifat teladan yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian pada akhirnya, ya, kita lihat di halaman 138, ya, paling bawah, ya, Rasulullah itu sebelum wafat berbicara, ya. Sebelum wafat dia naik haji, namanya haji wada. Haji wada itu haji terakhir, ya, yang dilaksanakan oleh Rasul. Itu ada hadis Hakim, riwayat Hakim mengatakan bahwasanya tinggalkan dua perkara, ya. Yang pertama Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul. Itu tidak akan menyesatkan, ya. Keduanya tidak akan terpisah hingga dia itu akan kembali lagi bersamaku di surga, ya. Jadi anak-anak, kalau kita berpegang teguh harus kepada Al-Quran dan hadis, ya. Pada akhirnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah wafatlah Nabi Muhammad. Kalau ini tadi lahir, ya, ternyata lahirnya 12 Rabiul Awal, ya, dan wafatnya pun 12 Rabiul Awal, ya, di usia 63 tahun. Paham? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian mengerti, ya. Di video ini Abi jelaskan secara singkat. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan kepada Abi, ya. Untuk tugasnya silahkan kerjakan di halaman 140 yang pilihan ganda saja, ya, 1 sampai 10 ditulis dengan jawabannya, ya. Baiklah, itu saja dari Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.